Pada abad ke-15 Masehi, suku Indian di dekat Lima Peru, mendirikan sebuah negara yang disebut Kekaisaran Inka melalui aneksasi terhadap suku-suku tetangganya. Kota Cusco kemudian dijadikan pusat pemerintahan Kekaisaran Inka, yang sejak saat itu terus melakukan perluasan wilayah. Ibu kotanya didirikan di sebuah tempat bernama Cusco. Kerajaan Inka dikenal sebagai negara emas. Emas memiliki tempat khusus dalam budaya Inka kuno. Namun, biji logam emas tidak memiliki nilai mata uang di negara yang kaya dengan tambang emas ini. Emas ini tak lebih dari logam mulia, dan hanya akan berharga ketika diolah menjadi berbagai macam benda, atau serpihan lapisan dengan berbagai macam ukuran. Emas dan perak melambangkan dewa matahari dalam agama Inka, yakni Inti dan istrinya Dewi Bulan Paca, sehingga emas digambarkan sebagai keringat matahari, sedangkan perak adalah air mata bulan. Menurut legenda, bahwa ada harta karun berupa emas dan perak yang melimpah di Kekaisaran Inka. Suku Inka memiliki kebiasaan mengumpulkan emas sejak abad 11. Jika semua emas suku Inka dikumpulkan, mereka mungkin dapat membangun sebuah kota emas, yang layak disebut sebagai harta karun nomor 1 di dunia. Legenda tentang kota emas suku Inka, membangkitkan nafsu serakah beberapa penjajah saat itu untuk mengangkanginya. Pada Januari 1525 Masehi, penjajah Spanyol, Francisco Pizarro, memimpin tentara kolonial Spanyol menyerang Kekaisaran Inka. Pizarro sendiri bermaksud menduduki sejumlah besar emas Kekaisaran Inka. Pada tahun 1532, Pizarro memimpin pasukannya untuk merebut kota Cajamarca, Kekaisaran Inka, kemudian menangkap Atahualpa, Kaisar Inka. Dia memaksakan Kaisar untuk menyerahkan 400.000 kilogram emas untuk menebusnya. Atahualpa terpaksa memenuhi permintaan Pizarro, memerintahkan suku Inka untuk menyerahkan emas itu kepada Pizarro. Tetapi ketika suku Inka sedang sibuk mengangkut emas ke kota Cajamarca dan akan segera jatuh ke tangan Pizarro, siapa sangka Pizarro yang kejam ini merasa tidak puas. Dia tiba-tiba berubah pikiran, dan mengeksekusi Kaisar Inka di kota Cajamarca atas tuduhan pengkhianatan. Tak lama setelah bisa mengeksekusi Kaisar Inka, dia langsung menyerang Cusco, ibu kota Kekaisaran Inka. Dia dengan yakin mengira bisa mendapatkan sebuah emas yang selama ini dikumpulkan suku Inka. Namun faktanya berbanding terbalik dengan keinginannya. Pizarro memimpin pasukannya untuk mencari kota emas setelah menduduki Cusco. Mereka berusaha keras mencari kota emas, dan meskipun melihat beberapa kuil dan istana yang dihiasi dengan emas, dan menemukan beberapa benda berlapis emas, serta berbagai barang berharga yang terbuat dari emas di sebuah gua di pinggiran Cusco. Tapi, Pizarro tidak menemukan kota emas yang legendaris. Pizarro pun naik pitam dan tidak mau menyerah pada kegagalan. Suatu hari, Pizarro mendengar laporan dari seorang suku Inka, bahwa ada sebuah gua di dekat kota kecil di Inka. Sementara di gua itu ada saudara tiri Kaisar yakni Huascar, yang menyembunyikan banyak emas. Mendengar itu, Pizarro gembira, dan segera memimpin pasukannya ke sana. Tetapi ketika sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba Pizarro mendapati suku Inka yang datang melapor kepadanya itu hilang secara misterius. Karena itu, rencananya untuk mencari gua itu pun sia-sia. Sekitar tahun 1533 Masehi, entah dari mana Pizarro mendapatkan informasi bahwa sejumlah besar emas Kekaisaran Inka diselundupkan oleh beberapa suku Inka ke Tanah Suci Kekaisaran Inka setelah Kaisar Atahualpa dieksekusi tak lama kemudian. Emas-emas itu disembunyikan di sebuah danau yang terletak di Andes di perbatasan antara Peru dan Bolivia. Danau ini memiliki ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut, dan luas 8.250 km persegi. Oleh karena itu, kedalaman air umumnya lebih dari 20 meter, dan titik terdalam dapat mencapai lebih dari 300 meter, adalah sebuah danau air tawar tertinggi di dunia yang dapat dilayari. Dikatakan bahwa ketika suku Inka tiba di danau sambil mengangkut sejumlah besar emas dan harta karun, mereka mendayung rakit bambu ke tengah danau.
Setelah mencapai jarak tertentu, suku Inka melemparkan semua emas yang mereka bawa ke dalam danau. Mendengar kabar itu, pada Desember 1533, Pizarro mengutus saudaranya Gonzalo ke danau untuk menyelidiki keberadaan harta karun. Namun tanpa sengaja, Gonzalo justru memasuki tempat yang dihuni sebuah suku misterius yang dipimpin oleh 3 kepala suku. Mereka memberikan Gonzalo banyak zamrud dan emas. Penduduk setempat mengatakan kepadanya bahwa tidak jauh dari sini ada sebuah danau besar. Setiap tahun selalu diselenggarakan upacara pemujaan Dewa Matahari di danau tersebut. Setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara, akan melemparkan perhiasan emas ke danau untuk menghormati Dewa Matahari. Hingga saat tibanya malam, akan ada makhluk bercahaya emas keluar dari air. Mereka adalah para pelayan Dewa Matahari. Bukan main senangnya Gonzalo setelah menemukan danau itu. Namun, karena danau itu terlalu dalam, dan ada pusaran air, sehingga dia tidak bisa masuk ke air yang dalam. Tetapi dia menemukan beberapa tambang emas dan permata di air dangkal. Malamnya dia menunggu makhluk emas muncul dari danau. Tetapi tidak ada sesuatu apapun yang tampak dari danau. Setelah sebulan penuh menanti dengan sia-sia, jadi Gonzalo pun berencana pulang sambil membawa hasil panennya. Dalam perjalanan kembali ke kota, mereka diterjang angin topan dan hujan lebat saat menyeberangi sungai dengan kapal. Kapal mereka tiba-tiba terbalik, dan menenggelamkan banyak orang hingga tewas di dasar sungai. Meskipun Gonzalo beruntung selamat, namun sebagian besar harta karun yang dia temukan tenggelam ke dasar air. Dia merasa dihukum oleh Dewa Matahari, jadi dia tidak berani lagi mengambil kembali harta penemuannya, tetapi kembali ke Eropa dengan harta yang tersisa. Sementara itu, pencarian keberadaan kota emas Pizarro, yang selalu kandas di tengah jalan ini, membuat legenda tentang harta karun emas Kekaisaran Inka yang melimpah semakin misterius. Pada saat itu, banyak orang mulai ragu bahwa legenda itu mungkin dibuat-buat, namun banyak orang, terutama beberapa penjajah Spanyol, sangat yakin dengan legenda itu, karena beberapa penjajah Spanyol setelah Pizarro juga mengetahui bahwa sekitar 2 km di utara Cusco, ibu kota kerajaan Inka, ada sebuah benteng bernama Sacsayhuaman. Kompleks itu adalah tempat di mana tersembunyi harta karun suku Inka. Mereka menduga bahwa sejumlah besar emas suku Inka mungkin terkubur di sana, jadi mereka pun ke Sacsayhuaman ini berkali-kali untuk mencarinya. Sementara itu, di lereng bukit besar ada 3 tembok yang terbuat dari bongkahan batu besar di sekitar benteng. Masing-masing tembok tingginya 18 meter. Benteng ini memiliki total 21 benteng dan platform observasi. Di platform yang lebih tinggi di sisi gunung terdapat sebongkah batu besar, yang merupakan tahta bagi Kaisar Inka di masa lalu ketika menginspeksi pasukan Inka. Selain itu juga terdapat berbagai bangunan seperti kuil matahari, kolam pemandian keluarga kerajaan, dan arena di dalam benteng. Di tengah benteng berdiri sebuah bangunan berbentuk menara bundar. Seluruh benteng tampak sangat rumit seperti labirin, sehingga penjajah Spanyol selalu membentur tembok alias gagal setiap kali memasuki benteng ini. Mereka selalu bolak-balik di sekitar area bak labirin ini, dan tidak pernah bisa menemukan pintu masuk rahasia. Salah satu tim ekspedisi terbesar terdiri dari lebih dari 1.300 orang Spanyol, dan lebih dari 2.000 kuli angkut suku Indian. Di tengah jalan, hanya ada beberapa tim ekspedisi kecil bergabung dengan mereka, dengan total lebih dari 4.000 orang. Pada akhirnya, hanya lebih dari 60 orang yang selamat, dan hanya 18 ekor dari lebih dari 3.000 kuda yang tersisa. Orang-orang beruntung selamat mengaku bahwa mereka telah menemukan banyak makam suku Inka, dan menemukan banyak benda-benda emas di dalamnya. Selain itu, mereka juga akhirnya menemukan jejak kota emas, tetapi ketika mereka memasuki ngarai, tiba-tiba terdengar gemuruh petir dan guntur diikuti tanah longsor. Banyak orang akhirnya hanyut oleh luapan longsor. Beberapa orang yang selamat tewas keracunan, sementara lainnya menderita halusinasi dan tewas bunuh diri. Pada akhirnya, mereka yang selamat tidak lagi berani berangan-angan kaya mendadak dengan mencari kota emas, tetapi merasa bahwa hidup jauh lebih berharga dari segalanya.
Setelah penjajah Spanyol tidak menemukan apapun di benteng Sacsayhuaman, mereka mendengar bahwa sejumlah besar emas dan harta karun kerajaan Inca, mungkin disembunyikan di sebuah kastil misterius bernama Machu Picchu di pegunungan Andes. Jadi mereka pun beralih untuk mencari keberadaan Machu Picchu. Penjajah Spanyol keluar masuk hutan lebat di pegunungan Andes, tetapi mereka tidak menemukan bayangan Machu Picchu apapun, meski telah sekian lama mencari dan mencari. Pada tahun 1911, seorang arkeolog dari Universitas Yale Amerika, bernama Hiram Bingham ke Gunung Andes untuk penyelidikan. Dia telah menelusuri hampir setiap inci tanah di hutan lebat pegunungan, hingga akhirnya menemukan situs Machu Picchu yang legendaris itu, di antara dua puncak gunung 122 km barat Laut Cusco. Kemudian Hiram melakukan survei dan penelitian berulang secara seksama terhadap Machu Picchu. Dia menemukan bahwa medan situs kuno itu sangat berbahaya. Tertutup oleh awan dan kabut sepanjang tahun. Machu Picchu adalah bukti nyata kehebatan suku Inca dalam membangun arsitektur di sekitar medan yang sulit. Di pucuk pegunungan hutan tropis, dinding-dinding, benteng, teras dan tangga yang dibangun oleh suku Inca berpadu sempurna dengan alam di sekitarnya. Situs Machu Picchu terdiri dari dua kompleks, yakni area pusat dan serangkaian bangunan di sisi teras barat. Area-area di situs ini dihubungkan oleh lebih dari 3.000 anak tangga. Para arkeolog telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan fungsi berbeda. Di antaranya terdiri dari kota, lahan pertanian, perumahan, lingkungan kerajaan, pemakaman dan area khusus keagamaan. Oleh karena itu, ada jalan, alun-alun, gerbang, istana, dan altar. Hampir semua bangunan di kota ini terbuat dari granit berwarna cerah. Setiap batu memiliki berat hampir 1 ton. Salah satu altar terbuat dari sebongkah batu granit dengan berat lebih dari 100 ton. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka membuatnya? Selain itu, juga banyak rumah yang terbuat dari granit. Seluruh kastil dipenuhi dengan pemandangan yang membingungkan. Hiram bekerja siang dan malam di reruntuhan kastil kuno. Tetapi sayangnya, pada akhirnya dia gagal menemukan sejumlah besar emas yang disembunyikan suku Inca. Sementara itu, Jacek Falkiewicz, seorang petualangan blasteran Polandia dan Italia yang pernah menjelajahi sungai Amazon pada tahun 1966, mengatakan bahwa harta karun suku Inca yang legendaris mungkin terkubur di terowongan dan gua di dasar sungai Amazon Peru. Menurut legenda kota kuno Paititi tempat harta karun Inca disembunyikan, berada di bawah danau ketika itu, di atas sebuah platform seluas 4 km persegi. Belakangan danau itu tertutup sepenuhnya oleh hutan perawan, jadi dia berspekulasi, bahwa kota kuno ini terletak sekitar 105 km di utara Cusco, ibu kota kekaisaran Inca kuno. Di sana merupakan lembah sungai Amazon yang belum dieksplorasi. Menurut legenda pada saat itu, butuh 10 hari 10 malam untuk sampai ke sana dari Cusco, ibu kota kekaisaran Inca, dan Jacek Falkiewicz yakin akan dugaannya, bahwa kita hanya selangkah lagi dari harta karun itu, katanya yakin. Kami telah memastikan, bahwa ada dataran tinggi 3,9 km persegi yang tersembunyi di bawah tumbuh-tumbuhan. Di sana ada danau dan beberapa bangunan batu suku Inca kuno, dan deteksi radar juga mengkonfirmasi, terdapat terowongan dan goa bak labirin di bawah danau. Ini memang tempat terbaik untuk menyimpan harta karun, dan tempat yang dimaksud ini pada dasarnya sesuai dengan legenda dalam catatan sejarah. Menurut legenda, Paititi terbentuk oleh air terjun dan danau besar, tetapi menurut dokumen abad ke-17, bahwa Paititi lebih mungkin berupa daratan dan gunung. Karena baru-baru ini sebuah manuskrip abad ke-16 ditemukan dalam arsip tentang bangsa Romawi. Catatan itu menggambarkan kota Paititi sebagai negeri tempat bertumpuknya perhiasan emas dan perak, serta berbagai batu mulia di mana-mana. Dokumen kuno ini menyatakan bahwa harta karun itu ditemukan oleh misionaris Kristen pada akhir abad ke-16.
Tetapi Jacek Palkewicz percaya bahwa Vatikan tidak mengumumkan posisinya kepada publik karena khawatir akan menyebabkan histeria demam emas, dan legenda adanya kota emas yang penuh dengan harta karun di hutan perawan Amazon itu pun disebarkan, bahwa Paititi adalah kota emas suku Inka. Menurut legenda suku Inka, penjajah Spanyol mengeksekusi Raja Inka terakhir, memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan menyembunyikannya di berbagai tempat di Peru. Dikatakan bahwa penerus tahta raja berikutnya mendirikan kota Paititi dan menghabiskan masa senjanya di sana. Pada tahun 2002, seorang arkeolog menemukan seberkas materi penting dalam arsip gereja GSU, yakni Gereja Induk Serikat Yesus di Roma, yang memberikan bukti kuat tentang keberadaan kota Paititi. Ini adalah surat yang ditulis oleh Andres Lopez, seorang misionaris Yesuit di Cusco pada awal abad ke-17. Surat tersebut menyebutkan bahwa ia mencapai kesepakatan dengan warga kota Paititi saat itu. Kota ini didirikan oleh suku Inka untuk menyelamatkan diri dari kekuasaan Spanyol. Apa yang digambarkan dalam surat ini adalah bahwa struktur arsitektur di sana sangat rumit dan kompleks. Rumah-rumah serta kuil semuanya dihiasi dengan perhiasan emas, seolah-olah menunjukkan itu adalah sebuah kota emas. Selama 500 tahun berikutnya, kota emas ini pun menarik banyak petualang yang bertandang ke sana untuk menjajaki. Sementara itu sejak tahun 1529, Gubernur Venezuela ketika itu Ambrosio, pernah mencari kota emas tersebut. Saat itu, puluhan penjelajah mencari harta karun berdasarkan jejak kota legendaris itu. Tetapi bukannya mendapatkan harta pusaka, sebaliknya justru banyak orang yang kehilangan nyawa. Pada saat yang sama, Kolonel Inggris Horizon juga berangkat pada tahun 1925, dan tim ekspedisi Kenis Prancis Amerika, pada tahun 1972, serta ekspedisi Norwegia pada tahun 1997. Akhirnya semuanya berakhir sia-sia. Jadi seperti apakah kota emas yang legendaris itu? Lokasi kota emas terletak di dekat ibu kota Cusco di antara gurun dan pegunungan. Bagi suku Inka, emas sangat disakralkan, sehingga mereka akan menggunakan emas untuk memuji para dewa dan menggunakannya untuk memuliakan apa yang mereka anggap sebagai produk yang indah dan hebat. Oleh karena itu semua kuil yang dipersembahkan kepada dewa matahari terbuat dari emas. Pada tahun 1969, dua penebang Kolombia secara tidak sengaja menemukan sebuah gua saat sedang bekerja. Mereka menemukan 9 patung yang terbuat dari emas murni, baju besi dari emas, ribuan keping ornamen emas, dan sejumlah besar permata di dalam gua. Pada akhirnya, semua emas ini diangkut oleh pemerintah Kolombia, dan beberapa di antaranya dipajang di museum. Ada yang mengatakan, gua itu adalah kota emas yang legendaris. Dan legenda kota emas selalu menarik orang-orang Eropa untuk menjelajahi benua Amerika. Meskipun legenda ini belum terbukti, namun para penjajah telah menuai kekayaan yang sangat besar. Dari abad ke-16 hingga ke-19, Spanyol menambang 2,5 juta kilogram emas, dan 100 juta kilogram perak dari benua Amerika ketika itu. Menurut antropolog, pandangan bahwa suku Inka melarikan diri ke kota Paititi dan mengubur harta karun di sana hanyalah sebuah legenda dan tidak ada bukti yang dapat diandalkan untuk mendukungnya. Sementara itu, iklim dan penyakit yang tidak dapat diatasi yang dihadapi oleh suku Inka yang tinggal di dataran tinggi, seperti Black Death pada saat itu, dapat membalikkan hipotesis bahwa mereka pernah tinggal di sana dan mengubur harta karunnya sehingga jejak misteri kota emas Kekaisaran Inka kuno telah tertutupi seiring berlalunya waktu. Entah belahan bumi mana lagi yang akan terus menyebarkan kecemerlangan yang menyilaukan itu, menunggu ditemukannya harta duniawi oleh manusia serakah berikutnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video PJSP, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode Sejarah Dunia berikutnya.